لله الفتاح الصدور العليم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده سبحانه وهو البر الرحيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah senantiasa mencurahkan dan melimpahkan rahmat untuk kita semuanya. Siapapun di antara kita tidak memiliki kemampuan untuk mengukur dan menghitung nikmat Allah itu, maka kewajiban kita mensyukurinya, di antaranya lewat kesanggupan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul ibadati ba'da tauhidillah as-salat. Semulia-mulia ibadah setelah manusia itu beriman dan bertauhid, yaitu ibadah salat. Maka ibadah salat itu menempati ranking kedua setelah keimanan dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan salat itu menjadi tolak ukur keselamatan manusia di dunia dan akhirat, sekaligus tolak ukur kesuksesan manusia di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat pertama menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim. Sungguh benar-benar beruntung, benar-benar sukses, benar-benar selamat, yaitu orang-orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Hadirin, maka sholat sebagai tolak ukur keselamatan tadi, selain kita laksanakan secara istiqomah, sebisa mungkin kita menjadikan sholat yang kita kerjakan itu memiliki makna sholat yang khusyuk. Lalu ukuran khusyuk itu yang bagaimana? Hadirin, salat khusyuk itu ada dua kategori. Kategori yang pertama khusyuk jasmania, khusyuk lahiriah. Lalu yang kedua khusyuk batiniah atau khusyuk ruhaniah. Khusyuk jasmania, khusyuk lahiriah itu menyebabkan ketentuan syariat untuk menentukan sah dan tidaknya sholat seseorang. Hadirin, suatu hari Rasulullah Muhammad SAW di masjid memperhatikan seorang laki-laki datang ke masjid, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasul menyalami dan menegurnya, wahai laki-laki, silakan sholat lagi karena sampean belum sholat. Maka laki-laki itu melaksanakan sholat berikutnya 2 rakaat. Setelah itu Rasul tetap menegur dan menyatakan, ulangi sholat, sampean belum sholat. Laki-laki ini tentu bertanya, ya Rasul, saya sudah sholat 2 kali, 2 rakaat, tapi panjenengan menyatakan saya belum sholat. Maksudnya yang bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, apabila kamu berniat untuk sholat,
asbihil wudu, sempurnakan dulu wudu. Maka salat khusyuk itu diawali dengan wudu yang baik, wudu yang benar. Kemudian ketika sudah kamu mau salat, berdiri dengan tenang, takbir. Setelah itu bacalah yang mudah dari Al-Quran. Bahkan ditafsirkan mudah itu diantaranya yang wajib adalah surat Fatihah. Setelah itu rukuklah kamu. Rukuklah kamu hatta tatma'inna raki'an, sehingga kamu tenang ketika rukuk. Lalu warfa, angkatlah kepalamu, berdiri hatta tatma'inna qa'iman, sehingga kamu tenang di saat berdiri. Wasjud, lalu sujudlah kamu hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu tenang di saat sujud, tenang gerakan-gerakannya. Lalu wajlis, duduklah kamu hatta tatma'inna qa'idan, sehingga kamu tenang di saat duduk. Dan sujudlah kembali sehingga kamu tenang di saat sujud. Lakukan itu setiap rakaat kamu. Hadirin, ketika Rasul memberikan penjelasan tentang sholat, itu keterkaitannya adalah dengan gerakan-gerakan, bukan dengan bacaannya. Karena bacaan yang rukun di dalam sholat itu adalah Fatihah, kemudian sholawat dan tahiyat akhir. Selain itu adalah gerakan-gerakan, dan di dalam gerakan itu syaratnya adalah yang tuma'ninah. Maka pada kesempatan yang lain Rasul menyatakan naha an-nadratil ghurabi. Rasul melarang seseorang itu yang sholatnya, gerakannya seperti burung mematuk makanan, seperti ayam mematuk makanan. Tidak ada tenang antara rukuk, iktidal, sujud, tidak terpenuhi unsur tuma'ninah. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Maka siapapun di antara kita ketika sudah bisa melaksanakan rukun-rukunnya dengan tuma'ninah, maka itu berkategori sholat yang khusyuk secara jasmaniah. Dan siapapun kita mampu, asalkan kita mampu. Karena itu menjadi persyarat dan ketentuan sah atau tidak sahnya sholat. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, khusyuk adalah khusyuk batiniah, khusyuk rohaniah. Artinya seseorang itu di dalam melaksanakan sholat itu betul-betul menghayati apa yang dilakukan dan betul-betul menghayati apa yang dibaca di saat sholat. Tetapi ini sesuatu yang tentu berat, karena itu bersifat perasaan hati, dan hati itu di tangan Allah. Karenanya ketika ada seseorang berkonsultasi, ya Rasul, saya di dalam sholat sering mengingat hal-hal di luar sholat. Saat itu Sayyidina Ali langsung menegur, itu berarti sholatmu tidak khusyuk, tidak diterima. Maka lalu Rasul menegur Sayyidina Ali, jangan seperti itu, memangnya kamu bisa. Maka sekiranya kamu bisa mulai rakaat pertama sampai akhir, sampai akhir itu hanya mengingat tentang yang kamu baca dan yang kamu lakukan, kamu nanti saya beri pilihan untuk mendapatkan hadiah, surga yang hijau atau yang putih atau yang hitam. Maka saya tidak ada salat 2 rakaat, mulai awal hingga akhir fokus kepada apa yang dibaca dan dilakukan. Setelah tahiyat akhir, ketika itu dia punya perasaan, alhamdulillah aku sudah sempurna dari awal hingga akhir, berarti aku nanti berhak memilih selainnya, memilih surga. Ingat di luar yang sholat. Setelah selesai ditanya, wahai Ali bagaimana? Ia menyampaikan itu semuanya. Cuma di akhir tahiyat saya sempat mengingat pilihan surga. Itulah, wahai Ali, jangan seperti itu. Kita siapapun tentu berupaya untuk bisa menghayati. Namun ketika kita mendengarkan suara terpengaruh, ada suara apa terpengaruh, tiba-tiba ingat sesuatu, itu tidak menjadi batalnya sholat, tapi kita langsung kembali kepada apa yang kita fokuskan, sehingga nanti di akhir kita akhiri bacaan tahiyat kita dengan bacaan doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Nah inilah maka
insya Allah siapapun kita bisa melaksanakan sholatnya khusyuk secara jasmania. Lalu dari khusyuk jasmania kita berupaya sebisa mungkin untuk khusyuk batiniah dan rohaniah. Kemungkinan itu juga sangat sulit, maka setelah selesai sholat kita diajarkan untuk beristighfar, mengakui bahwa di dalam sholat kita banyak kekurangan sehingga Allah tetap menerima dan memuliakan kita melalui ibadah sholat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi orang-orang dan menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki sholat khusyuk. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qul ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama min salsalin kal fakhar wa akhdahu bi jiwarihi wa asyadalahul malaikatal musabbihina al-athhar fasajadu illa iblisa wastakbar faba'a bil laknati was-sawar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah muqawwirul laili wan nahar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul karimul mustafa al-mukhtar الشفيع فيما يصلي عليه يوم القيامة من النار. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأحيار. أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن يومكم هذا يوم الجمعة الأكبر فكثروا إلى الله بالاستغفار والأذكار. فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن بقية الصحابة والتابعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا والمسلمين. اللهم ارحمنا والمسلمين. اللهم انصر المسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلى كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.